Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, pada malam hari ini saya hanya dikit bercerita karena Imam Ibnu Katsir membuat sebuah cerita di dalam menulis tentang sejarah cerita generasi terdahulu di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Mengambil riwayat dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Kemudian datang Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, dan kalimat ini cukup menakutkan, sebab yang disampaikan Rasul mesti terjadi. Apa kata beliau? Inna fikum la rajulan darsuhu finnar a'zam min Uhud. Sesungguhnya di antara kalian yang tidak sampai 10 orang ini, kata Rasulullah, ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka jauh lebih besar dibanding gunung Uhud. Ini isyarat bahwa di sekumpulan kecil orang itu ada salah satunya pasti masuk neraka jahanam. Kata Abu Hurairah, sejak peristiwa itu beliau tidak pernah tenang karena tidak tahu siapakah orang ini maksudkan Nabi SAW. Apalagi dari kawan-kawannya tadi satu demi satu meninggal dunia, dan rata-rata meninggal dalam keadaan yang baik-baik, meninggal dalam keadaan berjihad, meninggal dalam keadaan beramal saleh. Terakhir tinggal 2 orang penentu semacam final ini, 2 orang antara Abu Hurairah dengan satu lagi yang bernama Ar-Rajjal bin Anfawah. Coba deh, coba. Pernah dengar? Ar-Rajjal bin Anfawah. Kata Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar menjelaskan Ar-Rajjal ini, kata beliau, kana hafizan qawaman sawaman. Ini yang bikin Abu Hurairah khawatir. Kata Ibnu Umar, Ar-Rajjal itu seorang laki-laki yang hafal Al-Quran. Bayangkan itu, hafal Al-Quran. Qawaman, senantiasa salat malam. Sawaman, senantiasa memperbanyak puasa sunnah. Abu Hurairah berkaca dengan dirinya. Abu Hurairah itu apa salat malamnya? Kata Abu Hurairah, awsani khalili bi thalas. Rasulullah pernah berwasiat itu 3 hal. Witir sebelum tidur. Jadi kalau dibandingkan dengan Ar-Rajjal, Abu Hurairah ngaku kalah itu. Beliau bukan termasuk sahabat yang banyak salat malam. Beliau hanya witir sebelum tidur. Sawaman, sepanjang siang selalu berpuasa, sering berpuasa sunnah. Sementara Abu Hurairah kata dia, Rasulullah berwasiat kepadaku, salah satunya adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Kebayang bagaimana kompetitornya sebegitu hebatnya. Sampai kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, lalu Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah yang pertama. Lalu terjadilah peristiwa, ada Musailamah Al-Kazzab yang mengaku menjadi nabi. Oleh Abu Bakar diutus dai agar menyadarkan Musailamah ini supaya dia taubat. Siapa yang ditunjuk? Ar-Rajjal bin Anfawah. Tuh, pergi ke sana, dakwahi orang itu, nabi palsu itu. Tiba di sana, disambut dengan sebaik-baiknya oleh Musailamah. Lalu dil-dilan, kamu, kata dia, kalau mau kerjasama sama saya, separuh kekayaan saya ambil. Nah, Ar-Rajjal ini dia tahu, Ar-Rajjal ini kelemahannya, dia bukan orang kaya. Dan di sini titik kelemahan yang dimanfaatkan oleh Musailamah Al-Kazzab. Caranya bagaimana, kata dia? Caranya engkau berdakwah, sampaikan ke orang-orang bahwa inna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syarikan,
Rasul itu punya partner dalam kenabian. Jadi nggak sendirian itu. Dan partnernya itu adalah Musailamah Al-Kazzab. Awalnya dia datang sebagai dai yang mengajak taubat Musailamah. Keluar dari situ, dia menjadi orang yang pembela dan bahkan promotornya Musailamah Al-Kazzab. Singkat cerita, panjang ceritanya. Akhirnya oleh Abu Bakar ketika tidak selesai juga, kata Ibnu Katsir, gara-gara seorang yang dikenal saleh, zuhud, ahli ibadah membelot berpihak kepada Musailamah, 40.000 orang ikut dalam barisan Musailamah Al-Kazzab. Dahsyat itu. Pengaruhnya luar biasa. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Perang pertama kaum muslimin kalah. Pasukan Nabi palsu ini banyak, 40.000 orang. Perang kedua tidak tanggung-tanggung, langsung yang menjadi panglima adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kalau sudah cerita Khalid, ternyata tidak langsung menang. Tebakannya salah. Hampir kalah. Ketika mau kalah, apa kata Khalid? Musailamah, kita nego dulu. Ini triknya Khalid untuk istirahat sejenak. Karena 10.000 muslimin menghadap 40.000, 1:4, tidak seimbang. Damai, diajak dakwah lagi, diskusi, Musailamah tetap ngotot. Dalam keadaan susah seperti itu, tidak mau diajak bertaubat, kata Khalid, serang sekarang. Baru diserang habis-habisan kaum muslimin, terpukul mundur pasukan ini masuk ke kebun-kebun mereka. Nah, dalam peristiwa mundurnya itulah kemudian terjadilah dua peristiwa. Pertama, terbunuhnya Ar-Rajjal bin Anfawah, dan yang kedua terbunuhnya Musailamah Al-Kazzab. Kata Khalid bin Walid, kalau Musailamah tidak bisa kita bunuh, maka perang akan panjang. Satu-satunya strateginya adalah untuk mengakhiri perang yang tidak seimbang ini. Bunuh Musailamah, perang akan selesai. Itu analisa Khalid. Masalahnya siapa yang bisa membunuhnya? Setiap datang orang khusus dibunuh, datang lagi khusus dibunuh, gagal terus. Ternyata diam-diam ada seorang budak, hamba sahaya. Dulunya hamba sahaya yang bernama budak Wahsy. Ketika dia dulunya di masa kafir, dialah yang membunuh sebaik-baik manusia Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Setelah itu dia bertobat masuk Islam, dan satu niat besar azamnya ketika itu, ya Allah, setelah aku di masa kafirku membunuh sebejat-bejat sebaik-baik manusia, maka kurniakanlah aku untuk membayar kafaratnya. Izinkan aku membunuh sebejat-bejat musuhmu Musailamah Al-Kazzab, dan Allah sampaikan hajatnya itu. Begitu Rajal bin Anfawah meninggal, tiba-tiba Abu Hurairah langsung sujud syukur. Orang pun heran, ya pula ceritanya sujud syukur. Orang tidak tahu, hanya sekitar 10 orang saja yang tahu hadis itu, bahwa di antara 10 orang itu ada 1 orang yang dijamin Rasulullah sebagai ahlun nar. Jemaah sekalian, hadis peristiwa ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, walaupun kemudian belakangan ulama hadis membahas sahih dan tidak sahih riwayatnya. Tapi ala kulli hal, pelajaran besar pada kita hari ini bahwa jangan pernah tertipu dengan amalan saleh yang hari ini sudah kita lakukan. Saya sudah sholat tarawih, bahkan tadarus sudah 2 kali khatam. Apa yang kurang lagi? Nggak ada yang kurang. Yang ada cuman kita tidak punya jaminan bahwa sampai ketika datang malaikat maut, kita bisa mengatakan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir kita. Karena itulah kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktsir doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Rasul sering baca doa itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, amanna bika, amanna bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau, kami beriman dengan apa yang saja engkau bawa itu ya Rasulullah. Masihkah engkau ragu tentang keimanan kami ya Rasulullah, kata sahabat. Qala na'am, tetap ragu kata Rasul. Fa innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuhu kaifa yasha, kata Rasulullah.
Karena hati kita ini di antara dua jari Allah, di antara jari-jari Allah yang bisa Allah bolak-balikan terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang pertama kita tidak boleh tertipu dengan apapun kesolehan yang sudah kita lakukan, dan tidak boleh tertipu dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Oh, ini orang tampangnya tak ada tampang ahli surga ini. Jangan tertipu dengan tampang orang. Boleh jadi dia lebih duluan masuk surga dibanding kita. Syukur kalau masih masuk surga. Kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita baca Abdullah Al-Qasimi, seorang yang orang Saudi yang digelar dengan Ibnu Taimiyah Al-Asr, Ibnu Taimiyah kontemporer. Saking hebatnya dia dianggap selevel dengan Ibnu Taimiyah. Begitu dia kuliah di Al-Azhar yang dia kritik habis-habisan. Cerdas luar biasa. Akhir hidupnya dia kemudian menjadi orang yang ateis dan mati dalam keadaan ateis. Di masa mudanya hafal Al-Quran, mengarang kitab, bahkan kitabnya itu terkenal, membantah semua pendapat-pendapat Syiah yang meragukan Islam, ajaran Ahlus Sunnah. Dia bantah dalam 2 jilid. Setelah sampai di jilid kedua itu dia bilang, tamat, selesai sudah penulisan kitab ini, insya Allah akan dilanjutkan jilid ketiga. Ternyata sampai 2 jilid itu aja. Setelah itu dia masuk ateis. Tidak ada yang menjamin keimanan kita. Hatta gelarnya sudah bergelar Ibnu Taimiyah kontemporer sekalipun. Karena itulah, sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi, mari kita perbanyak membaca Ya Muqallibal Qulub, Sabbit Qulubana. Ya Muqallibal Qulub, nggak ada yang betul nih. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit Qulubana ala dinik. Dan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.